Terima kasih kesempatannya kepada ibu-ibu, guru SD Negeri 6 Palembang. Mohon maaf mungkin hari ini insya Allah terakhir ya di bulan ini kami membantu kami izin mengganggu. Mungkin waktunya nanti agak lebih lama lagi dibandingkan kemarin karena di sini ya siap dulu karena memang satu jam. Jadi karena saya dan Andi kolaborasi hari ini, jadi kemungkinan 2 jam izin pakai waktu ibu guru ini mana. Ini yang pertama adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari teman-teman kepada saya. Saya juga minta maaf mungkin mengganggu waktu ibu kepala sekolah dan juga rekan-rekan teman-teman guru di SD 56. Dan saya sangat terima kasih atas kesempatan dan juga waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sunyati selaku kepala sekolah yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan kegiatan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi di sini kita berbagi praktik baik terkait dengan materi yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak, di mana inti dari modul 1 ini adalah budaya positif. Di sini saya akan memaparkan lebih kurang 1 jam tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Karena memang di dalam kurikulum merdeka ini budaya positif itu memang sedang digiat-giatkan, dicanang-canangkan gitu. Kita tidak boleh menghukum, kita tidak boleh memberikan, kalau berkatanya hukuman itu bersifat positif, itu juga tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang bagaimana penerapan budaya positif yang baik di dalam sekolah kita? Sini saya akan memaparkan materi yang pertama terkait dengan budaya positif. Perkenalkan juga fasilitator saya yaitu Pak Bahri. Beliau adalah pengawas dari Banyuasin, pengawas SMP. Jadi beliaulah yang membimbing saya di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Kemudian Bu Erpadela yang kemarin sudah ketemu itu adalah pendamping saya, pendamping pengajar praktik. Beliau juga asalnya dari SMA Negeri Sumsel ya, kalau dulu namanya SMA Sumsel, SMA Sampurna salah. Oke, dalam konsep inti budaya positif ini saya akan membicarakan 8 poin. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, inti dari nilai positif itu adalah restitusi. Nanti kita akan berbicara terkait dengan hukuman, kemudian juga konsekuensi dan juga restitusi. Kemudian juga apakah memberikan penghargaan kepada anak-anak itu adalah sesuatu yang baik atau dalam tanda petiknya hukuman yang penghargaan yang hukum. Oke, untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di dalam kurikulum merdeka saat ini memang dicanangkan untuk mengembalikan lagi pendidikan berbasis karakter ya. Jadi karakter di mana di dalam profil belajar Pancasila itu ada 6 karakter yang diutamakan. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kemudian kental kritis, keempat kreatif, kemudian bergotong royong dan kebinekaan global. Memang di dalam kurikulum merdeka ini giat-giatnya untuk mengembalikan lagi pendidikan ini berbasis Pancasila. Ada juga di dalam kurikulum merdeka ini ada yang namanya P5,
Nah, itu juga salah satu dari dari perencanaan dari proyek belajar Pancasila ini. Jadi perubahan paradigma yang baru ini adalah pelajaran dengan yang merupakan pembelajaran dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa harus berdiferensiasi? Karena setiap anak itu tidak memiliki kebutuhannya masing-masing. Jadi sekarang ini kalau dulu kita melakukan pembelajaran ini sama rata, maka sekarang diutamakan di dalam kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Artinya ada anak yang dia memang ngerti dalam ranah afektif, ada yang mengerti pembelajaran dalam ranah psikomotorik. Jadi kalau kita suka lihat ada anak-anak yang dia hanya menonton aja atau mendengarkan saja dia sudah bisa menangkap pembelajaran. Tapi ada anak-anak yang harus harus bergerak dulu, harus praktek dulu di dalam pembelajaran, baru dia ngerti tentang apa yang mau proses pembelajaran yang akan dicapainya. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu anak-anak terkadang guru itu harus memberikan materi atau tugas yang berbeda-beda dalam setiap anak, tergantung dengan aspek kebutuhannya, apakah dia aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik gitu. Jadi memang tugas seorang guru nantinya, terutama di kurikulum Merdeka itu penting ada yang namanya asesmen diagnostik ya. Kenapa harus ada asesmen diagnostik? Karena untuk melihat bagaimana bentuk pembelajaran yang dia lakukan. Apakah dia hanya bisa ke kognitif bisa, atau harus psikomotorik dan juga afektif, atau juga ada yang kinestetik katanya. Jadi penting di dalam kurikulum Merdeka itu adanya teori asesmen diagnostik atau asesmen awal gitu. Asesmen bukan berarti dia harus ujian, tidak, tapi bisa dengan cara wawancara dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan membicarakan konsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kalau saya dan Bu Ani sudah menyampaikan di dalam tulisan P2 kemarin bahwa guru pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun anak untuk mencapai kodratnya masing-masing. Jadi anak itu bukan kertas putih yang harus kita gambar atau kita bentuk, tapi sebenarnya kertas yang sudah ada bulatan-bulatan halus yang kita bantu untuk dia kembali menjadi baik gitu. Di sini guru seharusnya bukan mengontrol murid. Jadi kesalahan pada kita sebagai seorang guru, miskonsepsi tentang teori kontrol ini, guru itu ilustrasinya adalah mengontrol. Kemudian ada lagi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Atau ada juga guru yang kritik, suka membuat kritik atau membuat rasa bersalah, itu bisa mampu menguatkan karakter anak. Nah itu. Saya kata kadang bukan ini sih, saya juga bukan guru yang baik ya, tapi saya pun sering melakukannya terkadang, bahwa kita maksain anak supaya jadi baik, ya kita maksa ngomong gitu. Padahal di dalam teori filosofi pendidikan, guru itu tidak bisa mengontrol anak. Anak harus berkembang sesuai dengan perkembangan kodratnya masing-masing, tapi guru itu membantu mengarahkannya. Guru adalah fasilitator di dalam perkembangan anak-anak itu nantinya. Sehingga karakter yang dicapai itu harus karakter yang kita dicapai oleh yang ingin kita harapkan dari anak itu harus sesuai dengan apa yang kita contohkan kepada siswa. Jadi ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol gitu. Nah sekarang bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Nah itu ada sedikit teori. Ada stimulus kontrol tentang dunia, ada lagi teori kontrol tentang dunia. Stimulus kontrol tentang respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian kalau teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus respon tentang dunia, ada yang mengatakan semua orang melihat hal yang sama.
Teori kontrol tentang dunia mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dan lain-lain bisa dibacakan. Artinya memang ada perbedaan antara stimulus respon dan juga teori kontrol ya. Nah sekarang kita berbicara tentang disiplin positif. Kalau kita mau bicara tentang disiplin positif, kita harus tahu dulu arti disiplin itu apa sih? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai dan diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah membentuk peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini kita ingin menumbuhkan kesadaran anak terhadap sesuatu tentang disiplin, tapi tidak dengan bentuk hukuman, tidak juga dalam memberi reward. Kenapa? Terkadang anak itu dengan memberi reward, mereka bukan membentuk disiplin dalam dirinya, tapi lebih kepada penghargaan. Oh nanti saya dapat hadiah loh dari guru kalau saya jadi anak yang baik gitu. Nah seperti itu. Jadi inilah tujuan kita sebagai seorang pendidik, membentuk karakter anak menjadi lebih baik dengan apa? Mengangkat nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsiknya. Nanti nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Akan dibahas setelah ini. Nah ini. Oke, nilai-nilai kebajikan apa? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Di dalam pendidikan, nilai-nilai kebajikan itu terdapat atau tercantum di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi memang profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup semuanya, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkeminatan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian juga ada nilai-nilai kebajikan berdasarkan Ivo Primary Years Program atau PIP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan nilai-nilai kebajikan berdasarkan keterampilan hidup atau life skill-nya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, kemudian pendengar yang baik, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Lanjut, nah sekarang kita akan membahas kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan juga kesehatan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup. Yang kedua untuk adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Oke, yang pertama bertahan hidup itu meliputi apa saja? Yang pertama makanan, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kalau di pelajaran anak-anak kita itu ada istilahnya sandang pangan papan ya. Nah semua itu dilakukan, kebutuhan itu tujuannya untuk bertahan hidup. Ibaratnya kalau nggak ada rumah, bagaimana kita bisa bernaung? Kalau nggak ada pakaian, bagaimana kita bepergian dan lain-lain? Kalau tidak makan, bagaimana nanti kita, energi kita mau kemana untuk beraktivitas gitu. Tapi sebenarnya kebutuhan dasar ini bukan hanya sekedar pangan, sandang, dan papan, tapi ada juga kebutuhan lain, yaitu salah satunya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Di sini juga saya terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah
membantu meluangkan waktunya di dalam pemaparan aksi nyata saya. Kenapa? Karena di sini ada kebutuhan dasar saya juga, dan alhamdulillah kebutuhan dasar saya terakomodir, yaitu rasa pedulikan, kerjasama, dan lain-lain. Jadi bukan hanya sekadar makanan saja, tapi ada juga penguat kasih sayang, rasa terima, penguasaan yang meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu manusiawi. Jadi ketika kita melihat ada orang atau teman yang dia ingin didengar atau dia ingin menjadi apa, menjadi sesuatu yang lebih gitu, itu tidak bisa kita salahkan, oh orang itu mau gimana gitu. Tapi itu memang kebutuhan dasar dia. Kebutuhan ini diakui. Saya ini diakui loh oleh lingkungan saya gitu. Itu adalah kebutuhan kita. Kalau kita tidak memiliki itu, ada yang kurang di dalam kebutuhan dasar kita. Kemudian kebebasan, mandiri, meliputi mandiri, kemudian memiliki pilihan, coba hal baru, mengalihkan arah dirinya. Terkadang anak-anak kita yang ada satu dua anak lain pasti ketika belajar itu dia nggak mau duduk mantap di dalam meja gitu. Pasti dia pengennya bergerak sana sini. Mungkin dia di dalam pembelajaran itu dia butuh kebebasan. Terkadang kita tidak bisa juga menyalahkan seorang anak yang terutama dia belajarnya itu menggunakan anak psikomotorik. Karena beberapa anak itu tidak mau terkekang gitu. Dia butuh kebebasan untuk apa? Untuk bisa mengerti pembelajaran. Maka disitulah nanti peran dari guru untuk menciptakan model pembelajaran yang efektif, terutama yang mengakomodir anak-anak yang memang dia proses pembelajarannya itu lebih kepada arah-arah psikomotorik, bisa pakai PJBL atau project learning atau mungkin kerja kelompok atau mungkin main di luar. Itu adalah kebutuhan dasar dia. Dan yang terakhir kesenangan, yaitu meliputi bermain, humor, antusiasme, tertawa dan lain-lain. Jadi setiap kita itu pasti punya keinginan. Kita mumet kalau kerja tugas, kita pengen nonton drakor sebagai selingan. Itu sebenarnya kebutuhan kita untuk mengapa? Ngambil rasa senang. Biar apa? Biar kita nggak mumet lagi. Jadi itu manusiawi lah itu. Nah di sini ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf kalau agak terlalu cepat. Oke, lanjut aja ya. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku kita, manusia. Oke. Manusia dalam berperilaku atau bertindak itu ada motivasinya. Jadi motivasinya itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Nah, dalam bertindak itu biasanya kita itu pasti ada hal-halnya, tujuannya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mau ngerjain tugas atau siswa mau ngerjain PR gitu. Kenapa? Karena dia nggak mau dihukum. Kalau nggak ngerjain PR itu disuruh putih, misalnya dihukum untuk lari-lari lapangan. Nah dengan mengerjakan PR dia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Ada juga motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ada anak yang dia belajar sungguh-sungguh pas ulangan, biar apa? Biar juara satu. Nanti kalau juara satu dia dapat hadiah dari orang tuanya, atau mungkin dipanggil nanti jadi juara umum. Nah itu ada jadi motivasi. Karena kita suka memberikan motivasi kepada anak-anak kita, ayo berlomba-lomba supaya apa? Supaya dapat juara. Nah itu motivasi dari dalam. Ada lagi motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah yang mau dikembangkan itu sebenarnya motivasi yang ketiga ya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini memang PR kita sebagai seorang guru terhadap pembentukan karakter anak didik kita. Bagaimana kita pengen anak didik kita ini menjadi orang yang lebih baik, boleh dimengerti yang baik tanpa harus kita kasih hukuman ataupun tanpa harus kita kasih reward atau penghargaan. Oke. Kemudian setelah yang saya sampaikan tadi, ada yang namanya ada 3 jenis disiplin diri, disiplin positif, yaitu ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Hukuman artinya sifatnya biasanya
tiba-tiba atau tidak terencana, kemudian tidak nyaman, kemudian memberikan dampak negatif dan bersifat satu arah. Sedangkan konsekuensi yaitu terencana sesuai peraturan atau disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun itu konsekuensinya dia sudah tahu, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu yang memang coba digalakkan di antara kita sekarang, yaitu restitusi. Oke, sekarang kita bahas restitusi. Restitusi itu apa sih? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah perkataan dari Pausan 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bersifat tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi refleksi diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini contohnya nih, contoh dari restitusi, perbedaan hukuman restitusi dan juga konsekuensi. Ada kasus nih, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman biasanya ya kita kasih hukuman saat ini juga. Kamu nggak ngerjain PR ya? Tegak di depan kelas sampai pelajaran selesai. Atau berdiri di depan bendera hafal selama 10 menit, itu biasa itu. Atau datang terlambat, pukul tidur sampah dan lain-lain. Atau lari dulu keliling lapangan sebanyak 10 kali. Nah, itu sudah biasa ya kita lakukan. Atau kita pernah terjadi di diri kita waktu di sekolah. Ada juga konsekuensi, itu sudah disepakati dari awal. Yang tidak mengerjakan PR harus kerjain 3 kali lipat. Atau yang tidak mengerjakan PR harus buat tulisan di buku. Saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Nah, itu sudah disepakati. Yang tidak mengerjakan PR diketok di tangannya. Saya pernah itu. Jadi buat kesepakatan dengan kawan-kawan, dengan guru di sekolah di kelas saya dulu. Yang tidak mengerjakan PR kasih hukuman berupa pukulan di tangan pakai pistol sebanyak 10 kali. Sepakat Bu. Mereka duluan malah yang ngomong. Nggak tahunya ada 2 anak yang nggak menjadi. Satu dua-duanya kasih hukuman, tapi ternyata ada 1 anak yang orang tuanya nggak setuju gitu, protes. Padahal itu kan memang sudah dibuat dari awal. Itu memang saran saya juga, mungkin kenapa harus membuat peraturan seperti itu. Bisa jadi refleksi bagi saya bahwa ternyata konsekuensinya tidak baik gitu. Walaupun anak-anak yang menyepakati dari awal gitu kan setuju. Nah, guru tegas, siswa menghormati. Artinya ya saya telat, saya konsekuensinya harus bersih BC. Kenapa? Karena sudah dibuat peraturannya dari awal. Nah, itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman tiba-tiba, konsekuensi itu sudah terencana, anak-anak sudah tahu duluan. Tapi ada lagi restitusi. Nah, siswa tidak mengerjakan PR, nanti guru tanya, dipanggil, misalnya kata si siapa, si Aska di kelas saya. Ngapa Aska tidak ke DPR? Jadi guru menanya, ada prosesnya, ditanya, kemudian nanti diarahkan. Kira-kira bagus nggak sih dapat PR itu gitu. Jadi diselesaikan, tapi harus anaknya yang menyelesaikan dari diri dia. Kemudian nanti sekarang kan Aska ke depannya nggak dapat PR lagi ya udah cek bagaimana? Oh iya Bu, saya berjanji bulan setelah ini nggak ada PR harus saya kerjakan. Tapi perkataan itu harus muncul di diri dia, tidak dari kita. Pokoknya kalau ada PR nanti kerjain, kalau ada hukum tidak boleh. Jadi pernyataan rasa bersalah itu harus muncul dari dalam diri dia. Nah itu restitusi. Jadi akhirnya guru terbuka, siswa menghormati dan lain-lain.
kejadian dengan anak saya Nora kemarin, dia sering terlambat. Ternyata ketika ditanya kenapa sering terlambat Nora, disuruh bangun siang Bu, kenapa bangun siang? Suka disuruh jagoan dia Bu. Jadi setiap malam itu disuruh jangan tidur dulu sebelum adanya tidur. Akhirnya dia suka tidurnya jam 11 malam. Akhirnya dia bangun setengah 7 baru bangun. Akhirnya dia kesininya hampir setengah 8 gitu. Ternyata kan ada latar belakangnya. Nah itu semuanya itu diangkat dari restitusi. Jadi paling ada tahapannya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi ada beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan restitusi. Contohnya kasus kriminalitas ya. Kayak seperti kejadian apa sih kemarin? Kasus apa di sekolah kita kemarin? Yang anak tawuran itu ya. Nah, itu nggak bisa kalau saya melalui proses restitusi. Karena bagaimanapun itu harus ada kemajuan dari orang tua gitu. Nah, tapi mungkin penyelesaiannya tidak harus berdampak dalam hukuman yang negatif. Nah, di dalam proses kontrol restitusi itu ada 5. Sebagai penghukum, yang pertama, yang kedua sebagai membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, ini guru biasanya dalam menghadapi permasalahan di dalam sekitar murid ini itu ada 5 posisi: menghukum, membuat rasa bersalah pada diri dia, teman, pemantau, dan manajer. Nah, perbedaannya apa? Ini contohnya nih. Kalau misal kata ada kasus siswa tidak mengenakan atribut lengkap pada saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, patria itu salah, lalu berdiri depan barisan. Nah, itu sering kita lakukan ya. Jadi kalau misal kata anak yang nggak pakai atribut lengkap dibedain. Nah, itu sebagai penghukum. Nah, kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Artinya ditanyakan dan dia tahu konsekuensinya. Oh, kalau konsekuensinya ini, konsekuensinya harus bersihin kelasku atau bersihin WC. Nah, dia sudah tahu konsekuensinya dan dia melaksanakannya itu pemantau. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Artinya kalau kita di sekolah kelas tuh suka nanya, nah ada buat PR, nah lupa Bu, dan sudah lupa ajak lagi, tapi besok jangan lagi lupa Bu, iya Bu. Nah, seperti itulah ilustrasinya ya. Kemudian ada lagi membuat rasa bersalah. Berapa kali sih Bu guru harus memberitahu kamu, Bu guru kecewa sama kamu. Jadi misalnya anak nggak buat PR, aku nggak buat PR, nggak buat PR terus, nanti mana kira-kira nilainya lagi cek mana, nilainya bagaimana, apa namanya, masa kosong semua nilainya karena tidak membuat PR. Itu membuat rasa bersalah. Dan bagian 5 itu sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi anak-anak itu diarahkan untuk menyadari kesalahannya dan memperbaikinya di masa yang akan datang. Oke. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa bukan keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kita bahas definisinya dulu. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang nantinya diturunkan di kelas-kelas. Tujuannya yang kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif. Semangat membangun keyakinan kelas ini seiring dengan tujuan akhir, yaitu pendidikan yang berorientasi pada profil belajar Pancasila. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Nah, ada lagi kesepakatan kelas ya. Jadi memang bisa dimasukkan di PNM juga sebenarnya. Di awal-awal pembelajaran, di semester awal kita sama-sama buat keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas gitu. Keyakinan kelas itu lebih kepada pernyataan. Kalau kesepakatan kelas itu contoh nih, misalnya kesepakatan kelas kita selama belajar, yang pertama tidak boleh mencontek, yang kedua harus hadir tepat waktu, yang ketiga tidak boleh membawa HP ke sekolahan,
Yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kelima, tidak boleh ribut. Itu kesepakatan kelas. Itu nanti disepakati, kemudian di dalam dibuat tanda tangan bersama, tempelkan di dinding. Kesepakatan kelas selama setahun. Nah itu nanti bisa dijadikan bukti nyata untuk PMM. Tapi ada keyakinan kelas. Nah sebenarnya keyakinan kelas ini lebih kepada membentuk karakter dia. Kalau kesepakatan kelas, tugas piket hari ini, ini siapa. Nah di dalam keyakinan kelas membangun yang piket harus bertanggung jawab. Jadi membangun sifat bertanggung jawab dalam dirinya dalam bentuk tertulis. Yang pertama bertanggung jawab. Yang kedua bersikap jujur. Jadi artinya apapun walaupun ulangan maupun tidak harus jujur. Kalau kesepakatan kelas tidak boleh mencontek pada saat ulangan. Tapi keyakinan kelas kita angkat karakternya. Bersikap jujur. Kemudian bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Kalau kesepakatan kelasnya kita buat tidak boleh ribut pada saat pembelajaran berlangsung, tidak boleh ngobrol. Itu kesepakatan kelas. Kali ini saya akan tampilkan ya contoh kesepakatan kelas. Jadi ada perbedaan dengan keyakinan kelas. Yang keempat disana bersikap sopan santun dan menghormati guru. Yang kelima saling tolong menolong. Yang keenam hidup rukun. Itu bisa jadi aksi nyata PMM. Jadi memang baiknya kita sebagai guru itu bukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di awal tahun pembelajaran. Nah nanti tapi goalnya di keyakinan kelas ini adalah membentuk karakter anak, karakter saling tolong menolong, saling bersikap jujur dan lain-lain. Kalau kesepakatan kelas goalnya adalah membuat peraturan di kelas yang disepakati. Itu bedanya keyakinan kelas. Bahkan di dalam disiplin positif, budaya positif yang ingin kita capai itu adalah pembentukan karakter. Makanya memang kalau kita bagus mana keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bisa kesepakatan kelas, tapi nanti muaranya adalah keyakinan kelas. Berarti dua ada PMM. Itu bisa. Nah, bedanya apa? Pembentukan kelas itu sifatnya apa? Sifatnya abstrak. Tadi kalau menolong siapa? Kalau kesepakatan kelas, kalau menolongnya kata piket kelas bersama-sama, kata terkecuali. Tapi kalau keyakinan kelas dia sifat kata-katanya itu bersifat pernyataan yang abstrak. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Dan sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, jadi contoh tadi kalau menolong, artinya kalau kesepakatan kelas kita ngomongnya piket, di keyakinan kelas kita ngomongnya saling tolong menolong. Kalau kesepakatan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di keyakinan kelas kita tulisnya harus bersih gitu. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, itu perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nanti dibahas oleh Adil lebih dalam tentang ini. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi tadi. Jadi dalam restitusi itu ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Sehingga karakter mereka menjadi lebih kuat. Artinya setelah dia berbuat salah, dia jangan sampai merasa down, merasa terhukum. Dengan restitusi, dia menjadi terbuka. Kenapa kau salah? Kenapa kau ini? Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Alasannya apa? Setiap anak itu pasti punya alasan di dalam melakukan sesuatu. Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Apa yang dia ingin diakui di kelasnya, diakui sebagai orang yang hebat, atau diakui sebagai geng kelas, ketua geng kelasnya atau lain-lain. Nah, itu adalah segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi pertama itu menstabilkan identitas. Sifatnya itu ciri-cirinya adalah memahami bahwa ketika anak berbuat salah, ada kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi.
Jadi kalau bisa kata anak kita ragu atau apa itu pasti ada sesuatu, ada yang tidak terpenuhi dalam diri dia. Mungkin dari faktor keluarganya atau lain-lain. Itu adalah dapatnya dari mana? Dari proses menstabilkan identitas. Kemudian kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang ketiga, merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian untuk fase kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini, ciri-cirinya adalah yang pertama, memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Yang kedua, memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami dan didengar dan juga dihargai. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan guru dan juga murid. Dan yang fase terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Murid diberi pertanyaan tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang kedua, mengajak murid berefleksi dan memahami bagaimana mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang ketiga, murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oke, sampai sini itu saja dari saya. Sampai sini adakah dari teman-teman yang ingin bertanya terkait? Ya, silakan. Silakan, tidak ada moderator. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan Ibu Mutia. Saya hanya tertarik dengan yang namanya keyakinan dan kesepakatan ya. Menarik itu materi yang menarik karena itu akan kita mulai awal ajaran baru nanti ya, sudah terplanning ini. Bagaimana kalau misalnya ada perbedaan dari kesepakatan dan keyakinan? Jadi sempat mau bertanya, ternyata dia sudah menjelaskan perbedaan dari kedua istilah itu. Nah kalau kita nanti di kelas pelaksana itu kalau sekali dua tidak apa? Bisa nggak kita misalnya membuat kesepakatan, ya, lalu kita juga membuat keyakinan kelas. Tadi kan bilang kesepakatan itu lebih ke aturan ya, boleh atau boleh dan tidak atau hukuman, lebih ke hukuman ya. Nah, atau larangan gitu. Tapi kesepakatan kalau keyakinan tadi lebih ke mengubah karakter siswa ya. Bagaimana kalau ini nanti di saat di kelas kita buat dua-duanya itu kesepakatan dan keyakinan di kelas awal aja dalam. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Miss Yus terkait dengan kesepakatan dan keyakinan kelas. Sebenarnya saya juga pribadi belum melaksanakannya ya. Nah, tapi insya Allah akan dilaksanakan nanti di semester yang akan datang. Dan saya pernah juga mendapatkan dari praktik baik teman saya yang ada di TGP terkait keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kalau berdasarkan juga dari konsultasi saya dengan PMP saya, Pak Dela dan juga dari cerita teman-teman, itu bisa. Karena memang goalnya dari kesepakatan kelas itu adalah keyakinan kelas. Jadi pertama kita buat dulu kesepakatannya apa aja. Ini kesepakatannya, ini. Tidak boleh berbuat sama sembarangan, tidak boleh mencontek, kemudian harus kesepakatan terhadap guru, kemudian juga apalagi ya misalnya ya. Pada saat dia tidak boleh saling mencontek dan lain-lain. Nah itu kan kesepakatan. Nah tapi nanti guru bisa mengarahkannya bahwa kesepakatan itu inginnya apa, pembentukan karakternya apa. Kenapa tidak boleh mencontek? Kenapa? Karena kita ingin membuat karakter dia menjadi lebih jujur. Nah, artinya nanti jujur itu bukan hanya masalah mencontek saja, tapi tidak boleh juga maling. Kan suka banyak kejadian kan kehilangan kehilangan barang di dalam kelas gitu. Ingin menjaga kebersihan, tidak boleh membawa sampah sembarangan, kemudian tidak boleh mencoret meja. Itu kan nanti goal akhirnya apa? Supaya anak bisa menjaga kebersihan. Jadi nanti kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu bisa digabung.
yang disepakati dapat 2 senjata itu. Jadi nanti apa namanya, kita ada teman saya ya, saya belum masalahnya. Jadi apa namanya, aksi nyata kesepakatan keras menangani, nanti setelah didapatkan kesepakatan keras baru nanti muncul keyakinan keras yang disepakati sama-sama. Maka dari dalam segitiga restitusi itu yang ditanya itu, kenapa kamu terlambat? Nah, apa coba keyakinan keras yang kamu langgar? Disiplin Bu, gitu. Nah, jadi kita lebih kepada anak-anak ini menanamkan karakter dalam dirinya itu langsung gitu, bukan dalam bentuk peraturan, hukuman, konsekuensi dan lain-lain. Biar dia menyadari apa sih keyakinan yang sudah dilanggarnya. Gitu. Jadi boleh, bisa. Jadi membuat kesepakatan dulu baru nanti membuat keyakinan bisa. Itu dari saya. Nanti ditambahkan Bu Ani yang lebih lengkapnya lagi. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, waktunya masih ada sekitar 10 menit. Ayo silakan ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Memang kita sebagai seorang guru itu, saya juga masih belum bisa ya. Memang di dalam restitusi itu posisi yang memang harus dihindari itu adalah menghukum dan juga membuat rasa bersalah. Sedangkan yang lebih baik itu manajer dan pemantau. Manajer yang lebih utama. Nah kalau teman, terkadang kalau kita bersikap seperti teman dengan anak-anak itu suka kepala lah ya bahasa kitanya ya. Kenapa? Mereka menganggap kita kayak teman gitu. Jadi akhirnya kata-kata yang keluar juga kadang-kadang seperti teman-teman gitu. Tapi kalau mau hukum, terkadang gemes juga dengan anak-anaknya. Jadi kalau saya itu aska itu nggak bisa baca sampai sekarang, itu saya gemes. Mau direstitusi juga, ya ternyata validasi hasil keyakinan kelasnya, menstabilkan identitasnya memang dianya yang nggak mau dan alasannya dia males gitu. Nah sekarang bagaimana menurunkan rasa itu, menghilangkan malesnya itu yang menjadi PR juga bagi saya dan mungkin bagi wali kelas yang akan datang. Tapi di sini mungkin perlunya peran kolaborasi antara sekolah dan juga orang tua gitu. Kalau orang tuanya aktif proaktif dengan anak, itu pasti tidak akan terjadi seperti itu. Karena banyak artinya anak-anak yang kayak SD kelas 6 itu dulu nggak bisa baca, tapi karena orang tuanya proaktif, akhirnya dengan adanya kolaborasi orang tua dan anak, anaknya jadi bisa membaca dan alhamdulillah seperti ini sudah lebih baik sekarang. Jadi memang posisi kontrol dan juga penerapan kondisi ekosistem lingkungan pendidikan yang ideal itu harus ada kolaborasi antar stakeholder seluruh penduduk di sekolah, baik guru, kepala sekolah dan juga siswa, tapi tak lepas juga dari peran orang tua. Orang tua nggak bisa melepaskan langsung, sudah diasuh oleh guru, ya sudah saya lepaskan. Tapi kalau ada apa-apa, orang tua yang langsung duluan. Kalau anaknya bisa kata belagu atau apa ya, itu pasti orang tua langsung menjelaskannya ke kita. Itu memang sulitnya menjadi guru di masa sekarang, masalah saat ini ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanya. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk presentasi saya terkait membangun budaya positif di sekolah. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup dari saya. Setelah ini nanti ada presentasi dari Bu Ani terkait dengan mendalami lagi tentang budaya positif, membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dari saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya